Ramadinara Pratopo selaku Cloud Architect dari Metrodata. Oke, sebelumnya kalau kata pepatah tak kenal kata sayang, maka perkenalkan nama saya Natalie Esteriani Kambey atau bisa dipanggil Nata. Saya selaku Customer Success Manager dari Metrodata yang pada webinar ini akan menemani Bapak Ibu sekalian sebagai MC. Oke, mungkin sebelumnya saya sapa dulu ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik, Alhamdulillah. kabar baik. Oke, siap. Mungkin saat ini ada yang lagi di kantor, ada yang lagi di rumah ya. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami berharap semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Saat ini kita dari tim Metrodata senang sekali ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam webinar Inspirasi Cloud untuk membahas produk Google Cloud. Mungkin sebelum kita masuk dalam agenda presentasi, saya akan menyampaikan agenda kita dalam webinar ini. Jadi yang pertama, kita ada sesi presentasi dan live demo yang akan dibawakan oleh Pak Ramadinara Pratopo atau Pak Pratopo. Jadi dalam presentasi ini akan dibahas terkait overview Google Cloud, services apa aja yang ada dalam Google Cloud, use case sharing, dan akan ada live demo juga. Kemudian yang kedua ada sesi tanya jawab. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan terkait presentasi atau live demonya, feel free untuk di take notes dulu dan nantinya ditanyakan pada sesi tanya jawab. Atau mungkin saat presentasi atau live demo nanti punya pertanyaan, bisa juga langsung dikirimkan lewat chat box dan nanti akan dijawabkan pada sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga itu sesi closing dan feedback form. Jadi sebagai informasi juga, nanti akan dikirimkan link feedback form melalui chatbox, jadi mohon dapat dibantu untuk diisi. Oke, kalau gitu hopefully masih pada seger ya, pagi-pagi jam 10 kita sama-sama mau mendengarkan solusi Google Cloud, dan tanpa berlama-lama lagi, yuk, sorry Mbak Rachel kayaknya soalnya ada feedback, mungkin boleh dibantu. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Pak Ramadinara Pratopo untuk presentasinya. Pak Pratopo, apakah sudah siap? Iya, terima kasih Bu Nata. Siap. Oke, silakan ya Pak Pratopo. Sudah muncul, Nata? Sudah Pak. Oke, baik. Mungkin terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di webinar hari ini. Mungkin saya mulai langsung saja. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadinara Pratopo, biasa dipanggil Topo. Hari ini saya akan coba membawakan materi mengenai apa sih Google Cloud dan service-service apa aja yang bisa kita gunakan dan bisa kita pakai untuk membantu dalam menjalankan bisnis Bapak Ibu sehari-hari, ya. Oke, agendanya rencana dari slide ini ada kurang lebih ada 3. Yang pertama itu adalah kenapa sih Google Cloud, gitu kan? Apa yang ada di dalam Google Cloud yang dapat membantu Bapak Ibu untuk mempermudah atau mentransformasi bisnis Bapak Ibu ke arah yang lebih baik. Lalu yang berikutnya adalah kita sedikit deep dive mengenai infrastructure modernization, yang mana yang memang menjadi agenda utama dari webinar hari ini. Lalu yang berikutnya adalah live demo dan lab. Nanti live demo dan lab akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Gede Putra. Lalu yang berikutnya kita ada discussion session, Q&A. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung di-share di chat. Nanti akan dibantu oleh Ibu Nata untuk di list pertanyaan-pertanyaan dan kita akan coba bantu jawab satu-satu. Ya baik, kita masuk ke agenda yang pertama. Dari yang kita tahu bahwa keseharian kita sudah menggunakan layanan Google yang sudah sangat dekat dengan kita, mulai dari Google Search, handphone kita juga
pasti banyak yang pakai Android. Di dalam Android itu pasti pakai berbagai macam layanan Google seperti Chrome, Google Maps, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi semua service-service Google yang tanpa terasa kita sudah pakai sebagai pendamping keseharian kita itu, ternyata service-service ini running di atas cloud-nya Google. Seperti itu. Jadi cloud Google ini sudah melayani kita semua, bahkan sampai 1 miliar user per hari untuk kebutuhan sehari-hari kita. Nah, pada banyak enterprise perusahaan-perusahaan saat ini, ada beberapa challenge yang banyak dihadapi oleh pimpinan-pimpinan IT saat ini, yaitu yang pertama, how do I modernize the infrastructure? Gimana sih kita harus memodernisasi infrastruktur kita on-premise Bapak Ibu yang sudah masuk dalam umur-umur yang obsolete, server yang sudah di atas 5 tahun. Pasti Bapak Ibu sekalian berpikir bagaimana caranya kita memodernisasi ini, apakah kita harus investasi lagi sebuah perangkat yang baru dengan harga yang cukup mahal atau seperti apa. Lalu yang berikutnya, challenge yang kedua itu biasanya adalah how do I accelerate application innovation? Bagaimana sih kita melakukan akselerasi terhadap inovasi aplikasi? Tentunya inovasi aplikasi ini juga berimpact pada bisnis yang Bapak Ibu jalankan. Harus mengikuti tren-tren yang ada sekarang, perubahan-perubahan dari sisi customer yang cukup agile, tentunya juga menuntut bahwa aplikasi harus terus berkembang menjadi yang lebih efisien dan juga sangat berguna bagi para customer Bapak Ibu. Lalu tantangan berikutnya adalah mengenai data. Pasti perusahaan Bapak Ibu memiliki data yang cukup banyak, dari mulai financing, data HR, data penjualan, data marketing, dan lain sebagainya. Bagaimana data ini bisa diolah dan bagaimana data ini bisa menjadi sebuah insight untuk Bapak Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan untuk bisnis ke depannya. Sehingga bukan hanya sebagai data yang disimpan di dalam sebuah database atau data yang disimpan di dalam sebuah server, tapi data ini bisa memberikan Bapak Ibu tambahan informasi atau bahkan dapat membantu Bapak Ibu dalam mengambil keputusan untuk menentukan arah bisnis selanjutnya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya challenge-nya adalah bagaimana kita merubah line of business. Tentunya dengan era sekarang yang semuanya serba digital, semua serba cepat, sebuah perusahaan yang tadinya menjalankan sebuah bisnis A dapat bertransformasi secara cepat menjadi bisnis B. Nah, ini perubahan bisnis yang sangat cepat ini tentunya menjadi challenge dari teman-teman IT di belakang. Karena biar bagaimanapun, ketika bisnis harus berubah, maka sebuah sistem juga harus berubah. Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh para Bapak Ibu pimpinan IT saat ini adalah ketika harus merubah bisnis, seberapa cepat sih perubahan aplikasi itu bisa dilakukan, perubahan infrastruktur itu bisa dilakukan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, bagaimana kita mentransformasi cara tim bekerja. Ya, dengan era pandemi saat ini, walaupun kita sudah berada di ujung era pandemi, bahwa banyak dikatakan kita akan segera mengakhiri pandemi, tapi ternyata halo Pak Richard, suara saya jelas? Mbak Nata, suara saya ada? Jelas, Pak. Oke, siap, baik. Saya lanjutkan ya. Ya, jadi yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan transformasi terhadap kerjasama tim. Yang tadi saya sudah sampaikan, kita sudah di era pandemi, bahkan ketika kita sudah ada di ujung era pandemi, banyak yang mengatakan kita sudah akan berakhir, tapi ternyata remote working itu menjadi hal baru yang disenangi oleh kita semua. Kan? Banyak perusahaan-perusahaan yang juga sudah mulai menerapkan hybrid, tidak mewajibkan semua orang harus masuk ke dalam kantor, dan juga sehingga kolaborasi menjadi sangat penting. Itu juga beberapa tantangan yang harus dipikirkan oleh Bapak Ibu pimpinan saat ini. Harapannya adalah kelima tantangan ini dapat dijawab oleh ya, tantangan tadi yang secara summarize kita coba sampaikan. Google menjawab dengan 5 solusi pilar atau priority solution yang
diberikan oleh Google dan ini juga dapat dinikmati oleh Bapak Ibu semuanya. Itu yang pertama adalah infrastructure modernization, lalu data management. Berikutnya adalah application development, smart analytics, dan juga collaboration tools, productivity and collaboration tools. Masing-masing solusi ini memiliki kemampuan dan juga service-service di dalamnya yang dapat membantu Bapak Ibu dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari. Oke, yang pertama infrastructure modernization, bahwa jadi Google membantu Bapak Ibu dalam memodernkan infrastruktur dan juga membantu Bapak Ibu dalam menentukan apa sih yang cocok untuk aplikasi saya, infrastruktur seperti apa sih yang cocok untuk saya punya server sekian, database sekian dan lain sebagainya, atau jenis layanan apa yang bisa dipakai untuk aplikasi saya yang berbentuk kontainer atau aplikasi saya yang masih berbentuk monolitik dan lain sebagainya. Nah, ini Google hadir untuk menjawab kebutuhan Bapak Ibu akan hal tersebut. Berikutnya adalah application modernization. Selain juga Google menyediakan infrastruktur untuk Bapak Ibu menjalankan aplikasi untuk Google, Google juga memberikan layanan application modernization yang mana Google dapat membantu Bapak melakukan transformasi dari sisi aplikasi. Misalkan Bapak Ibu masih menggunakan aplikasi monolitik pada saat ini, sementara sekarang sudah masuk ke era microservice dan juga containerization. Nah, Google membantu itu dan memberikan tools itu agar Bapak bisa melakukan konversi aplikasi Bapak atau bisa melakukan assessment terhadap aplikasi Bapak dan juga aplikasi ini sudah siap untuk migrasi atau untuk pindah ke arah containerization dan lain sebagainya. Tentu Google juga akan memberikan services dan tools-toolsnya agar aplikasi Bapak tetap dapat berjalan dengan baik di atas Google Cloud. Berikutnya adalah Smart Analytics, AML. Google juga menyediakan layanan Fully Managed Analytics dan Machine Learning. Ini kita tidak perlu memikirkan infrastruktur di belakangnya, jadi sudah berbentuk platform dan siap untuk dipakai. Banyak sekali AI Google yang telah kita pakai, contohnya adalah image recognition, face recognition, dan lain sebagainya. Ini juga sudah disediakan oleh Google dan ini dapat membantu Bapak Ibu jika memang membutuhkan solusi-solusi AI atau solusi-solusi machine learning yang by default sudah umum digunakan oleh orang-orang di luar sana. Oke, berikutnya Google Data and Analytics. Ini sebuah solusi big data atau data warehouse, juga berbentuk platform, tidak lagi berbentuk server, sehingga yang menjadi keunggulan dari analitik kita dibanding dengan beberapa data analitik lain adalah kita hanya tinggal menyiapkan datanya kita taruh di Google. Setelah itu Bapak Ibu bisa siap melakukan analitik. Apa yang mau Bapak Ibu cari dari dalam data itu, kita tinggal lakukan query, lakukan analisis dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan seberapa besar infrastruktur data warehouse yang harus saya siapkan di atas Google. Bapak Ibu nggak perlu lagi memikirkan kita harus melakukan tuning terhadap query-query dari setiap database itu. Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan kapan kapasitas storage data warehouse saya akan habis, saya harus provision lagi dan sebagainya. Tidak perlu. Siapkan datanya, taruh di Google, langsung lakukan pengolahan analitik. Sehingga waktu Bapak Ibu sangat efisien dalam melakukan analisis, tidak diganggu-ganggu lagi oleh urusan infrastruktur, urusan provision, urusan monitoring dan lain sebagainya. Nah, apa yang membuat Google berbeda daripada yang lain? Tentunya yang pertama basic security yang kita tahu, pasti Bapak Ibu sudah menggunakan layanan Google, salah satu layanan Google yang sudah ada, entah itu Gmail, YouTube dan lain sebagainya yang kita tahu, kita rasakan. Dari sisi security sangat baik, sangat mumpuni dan kita tidak merasakan hal yang aneh dalam tanda kutip ketika kita menggunakan layanan-layanan tersebut. Lalu hybrid and cloud yang mana Google juga sudah mendukung layanan hybrid cloud jika memang Bapak Ibu masih harus menggunakan on-premise sebagai data center, tapi juga mau menggunakan Google sebagai data center Bapak Ibu. Kita bisa melakukan hybrid data center seperti itu. Jadi kita bisa menghubungkan data center Bapak di on-premise dan juga
data center Bapak yang entah ada di mana itu di Google. Seperti itu. Lalu multi-cloud, itu Google juga mendukung interkoneksi atau hubungan dengan beberapa cloud provider publik yang lain, tidak menutup diri atau tidak membatasi diri hanya boleh diakses dari mana atau seperti apa. Jadi kita sangat mendukung hybrid dan multi-cloud, jadi tentunya memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan interkoneksi dari mana ke mana oleh Google. Nah, yang berikutnya adalah fully managed and operation. Banyak sekali layanan-layanan Google Cloud yang sudah berbentuk platform as a service atau software as a service, sehingga management responsibility-nya sudah semakin tinggi yang dipegang oleh Google, dan juga semakin sedikit responsibility yang bisa ditanggung oleh para customer-nya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir, terutama dari sisi infrastruktur, dari sisi physical server, storage, dan lain sebagainya. Tinggal seberapa besar yang mau kita gunakan, seberapa banyak yang mau kita pakai, itu sudah kita provision, lalu langsung kita bisa gunakan, sehingga kita tidak perlu lagi dipusingkan dengan urusan-urusan facility dari data center dan lain sebagainya. Yang berikutnya atau terakhir adalah hybrid AML. Selain dari memang Google mempunyai service AI and machine learning tadi, di luar itu juga Google menanamkan fungsi AI dan machine learning di setiap service-service-nya. Mungkin nanti akan saya ulas sedikit di belakang. Ya, tentunya Google dapat menjadi partner Bapak Ibu untuk melakukan transformasi bisnis secara digital, dan juga dapat memberikan solusi-solusi pada permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi saat ini, tentunya dengan pemecahan-pemecahan yang merupakan customer-centric approach. Nah, Google memiliki komunitas tentunya, dan juga ekosistem yang dapat membantu Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis Bapak Ibu dari mulai start sampai dengan bisnis tersebut growth ya. Ekosistem Google ini tentunya ya kita tahu tadi, selain misalkan Bapak sudah pakai Google Cloud, Bapak perlu Maps API, ada Google Maps, Bapak perlu interoperability dengan urusan video, Bapak bisa taruh di YouTube dan lain sebagainya, sehingga semua solusi Google ini ada dalam satu ekosistem yang tentunya dapat kita gunakan dan dapat kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, Google Cloud dapat menjadi partner terbaik untuk Bapak Ibu ketika melakukan journey transformasi digital atau journey perpindahan Bapak Ibu ke cloud, dimulai dari penambahan workload baru, itu bisa kita lakukan. Jadi ketika sekarang on-premise Bapak Ibu sudah mature, ketika Bapak mulai ada workload baru, kita bisa mulai pelan-pelan di atas Google Cloud, itu bisa kita lakukan. Atau Bapak Ibu bisa melakukan on-premise migration, seperti beberapa customer kami juga, kami melakukan on-premise migration, sehingga yang tadinya mereka 100% on-premise, saat ini sudah 50-50. Bahkan ada yang sudah 80-20, 80% layanannya sudah dijalankan di cloud, hanya tinggal 20% yang memang sangat kritis sekali yang belum dipindahkan ke cloud. Atau beberapa perusahaan BUMN perbankan, salah satunya juga sudah mulai melakukan migrasi ke arah Google Cloud. Yang saat ini pernah kita jalankan juga, itu adalah mereka sudah mulai menggunakan Google Cloud sebagai development dan juga performance test environment mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi menyiapkan sebuah data center atau sebuah server hanya khusus untuk development dan juga performance test. Hal yang berikutnya digital transformation, yang itu tadi jika memang Bapak Ibu siap untuk bertransformasi bisnisnya ke arah yang digital, itu Google juga dapat membantunya dengan berbagai macam services tadi seperti machine learning, AI, data analytics, dan lain sebagainya. Oke, kita akan sedikit lebih detail mengenai infrastructure modernization. Apa saja sih services yang ada di Google, kita akan coba ulas di dalam. Ya, ada
5 service pertama dari infrastructure modernization ini yang dapat kita gunakan dari kiri ke kanan. Semakin ke kiri ini adalah semakin highly customizable. Semakin ke kiri berarti semakin bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Semakin ke kanan berarti dia akan semakin highly managed by Google. Nah ini di situ ada garis pemisah. 2 di kiri itu kita katakan infrastructure as a service. 2 di kanan bisa kita bilang sebagai platform as a service. Karena ini sifatnya adalah serverless, ini adalah untuk deployment aplikasi tanpa server. Nanti kita coba ulas sedikit juga. Ya, pertama kita masuk kepada Compute Engine. Apa sih Compute Engine itu kan? Compute Engine adalah layanan virtualisasi server yang dijalankan di atas infrastruktur public Google Cloud. Compute Engine ini kita dapat melakukan customisasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, terlepas dari sudah disediakan predefined template dari VM atau Compute Engine yang ketika Bapak Ibu melakukan profesi di awal. Jadi hanya saja kita tidak terpatok pada angka itu, kita bisa melakukan customisasi sesuai dengan kebutuhan. Compute Engine ini juga didukung oleh Live Migration in background. Jadi ketika ada satu buah physical servernya milik Google yang harus melakukan maintenance, upgrade, atau dan sebagainya, server Bapak Ibu yang ada di dalam situ secara otomatis akan dipindahkan ke server lain yang available. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut lagi akan downtime jika ada maintenance seperti itu. Bapak Ibu hanya akan mendapat notifikasi dari Google. Selebihnya yang memindahkan menggunakan Google, dan ketika server itu sudah selesai, yang mengembalikan pun juga akan sistem backend Google. Jadi Bapak Ibu tidak perlu. Nah, kenapa pilihannya adalah kenapa kita menggunakan Compute Engine atau kapan kita menggunakan Compute Engine? Yang pertama adalah memang jika kita membutuhkan complete control dari sebuah VM itu sendiri. Bapak Ibu masih mau melakukan manage terhadap patching OS, patch apa saja yang boleh di-install dan apa yang tidak. Dengan kebutuhan seperti itu, maka Compute Engine adalah solusi yang tepat untuk Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu masih perlu melakukan perubahan kernel dari sisi OS yang memang perlu di-custom untuk kebutuhan sebuah aplikasi. Nah itu tentunya Compute Engine menjadi jawaban atau solusi yang tepat untuk Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu masih menggunakan aplikasi monolitik yang memang belum berbentuk Docker atau kontainer, sehingga tentunya masih membutuhkan operating system dan lain sebagainya. Nah, itu juga adalah sebuah solusi yang tepat untuk menggunakan kontainer. Atau yang terakhir mungkin ada aplikasi Bapak Ibu yang spesifik harus menggunakan prosesor tertentu, Intel base atau AMD base dan lain sebagainya. Nah, itu sangat cocok jika Bapak Ibu harus menggunakan Compute Engine. Nah, Compute Engine atau VM di Google ini memiliki beberapa varian atau kita sebut family. Yang paling kiri ini adalah dengan jenis E2, dia adalah tipe mesin atau varian yang cost optimized tentunya. Secara cost ini adalah varian atau tipe mesin yang paling murah. Secara performance juga tetap bagus. Hanya saja yang membedakannya dengan yang lain adalah E2 ini kita tidak secara random akan dipilihkan hardware-nya oleh Google, entah itu Intel ataupun AMD. Berbeda hanya dengan general purpose yang warna biru dengan tipe mesinnya N, ada N1, ada N2. Nah ini kalau N ini dia spesifik Intel, sehingga ketika Bapak Ibu melakukan profession di Google untuk melakukan sebuah instalasi aplikasi, bisa dicek juga apakah aplikasi ini harus jalan di atas Intel atau tidak. Nah, kalau memang harus jalan di atas Intel, berarti pilihan yang tepat adalah mesinnya N2. Kalau memang tidak, terutama tidak spesifik juga, misalkan harus jalan di clock rate berapa gigahertz gitu kan, itu bisa kita gunakan E2 agar cost dari penggunaan Bapak Ibu di Google menjadi lebih efisien. Nah, yang berikutnya atau yang ketiga ini adalah workload optimized. Ini tipe mesin untuk
workload tertentu, ada 3 di situ, ada Compute Optimize atau C2, Memory Optimize M2, dan juga Workload Optimize. Compute Optimize adalah tipe mesin yang memang cocok untuk aplikasi-aplikasi atau server-server yang memang membutuhkan compute atau CPU kinerja tinggi. Seperti contohnya mungkin jika Bapak Ibu mungkin adalah salah satu perusahaan gaming, tentunya tim server Bapak Ibu lebih cocok untuk menggunakan tipe mesin Compute Optimize atau C2. Berikutnya Memory Optimize. Nah, Memory Optimize ini tentunya tipe mesin yang cocok untuk jenis-jenis workload yang memang sangat menggunakan memori yang sangat intens ya. Contohnya mungkin yang kita tahu adalah SAP HANA, in-memory database, dan lain sebagainya. Itu dia kan sangat bergantung kepada kemampuan memori. Nah, itu sebenarnya sangat cocok menggunakan solusi Memory Optimize. Yang terakhir, Accelerator Optimize, atau ini tipe mesin yang sangat membutuhkan kinerja tinggi dari sisi GPU atau graphical processing unit. Nah, tipe mesin ini cocok untuk misalkan Bapak Ibu punya sebuah server untuk melakukan rendering video dan lain sebagainya. Itu sangat cocok sekali menggunakan tipe mesin A2 ini. Ya, berikutnya custom machine type. Ini salah satu yang menjadi keunggulan kita Google dibandingkan dengan cloud provider lain. Kita tidak terpaku pada template 1:4, 1:8 dan lain sebagainya. By default template itu ada di Google, tapi ketika Bapak Ibu butuh spesifik CPU dan memori, tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan customisasi di situ. Kita bisa melakukan customisasi CPU sampai dengan 96 CPU dan juga memori sampai, kalau saya tidak salah itu maksimumnya aku 624 GB memori. Jadi customisasi itu sangat fleksibel, bisa Bapak Ibu lakukan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, sehingga VM yang Bapak Ibu provision di Google benar-benar terutilize dengan baik. Misalkan memang Bapak Ibu butuh sebuah VM dengan konfigurasi 4 CPU, 128 memori misalnya. Karena memang jenis aplikasi Bapak Ibu membutuhkan memori yang sangat besar. Nah, di beberapa cloud provider lain, ketika Bapak Ibu perlu untuk melakukan 128 memori, CPU Bapak Ibu harus minimal misalkan 32 atau 64. Nah, sementara kalau memang kebutuhan aplikasi Bapak Ibu hanya 4, berarti kan sisanya tidak terutilize dengan baik. Gitu. Tapi kan mau nggak mau Bapak Ibu harus bayar. Nah, yang membedakannya di Google adalah Bapak Ibu bisa tetap menggunakan CPU dan support memory. Tidak usah khawatir, jadi akan ada kejadian underutilize dari sisi CPU dan lain sebagainya, itu bisa sangat kita optimize. Nah, berikutnya Rachasing Recommendation. Ini salah satu contoh embedded AML yang ditanamkan Google pada setiap service-nya, seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Jadi Rachasing Recommendation ini memberikan kita rekomendasi terhadap VM atau compute engine kita yang sudah terpasang di Google. Jadi ketika Bapak Ibu sudah profession, sudah berjalan layanan Bapak Ibu di Google, dari kisaran waktu 3 minggu sampai 1 bulan nanti, jadi secara terus-menerus di background, sistem Google ini akan memantau server Bapak Ibu ini, lalu dia akan melakukan monitoring dan dia akan memberikan rekomendasi. Oh, ternyata server A punya Bapak yang di-provision 8 CPU dan 32 memori ini ternyata untuk kebutuhan yang sudah dimonitor selama 1 bulan ke belakang itu ternyata ini masih underutilized. Jadi ternyata Bapak provision CPU-nya kegedean, bisa diturunin. Nah, itu akan ada rekomendasi seperti itu. Jadi kita bisa turunkan CPU-nya ke berapa, memorinya ke berapa untuk melakukan penghematan kos sekian dolar. Notifikasi itu akan muncul di dashboard-nya Bapak Ibu, dan itu hanya notifikasi, boleh diikuti boleh tidak. Jadi nggak usah jangan berpatokan bahwa oh kita harus menurunin, enggak. Kalau memang Bapak comfort dengan kondisi seperti itu, udah nggak apa-apa, saya maunya kayak gini. Secara budget pun saya masuk, jadi terus ini supaya aman. Jadi jika tiba-tiba nanti ada
banyak request nggak ngehang atau apa segala macam, itu pun nggak masalah gitu. Tapi ini adalah salah satu embedded AML yang ditanamkan Google di setiap service tadi. Ini AI atau engine yang ditanamkan di balik compute engine, sehingga Bapak Ibu dapat mengoptimalkan cost yang itu keluar. Berikutnya ada preemptible VM. Ini adalah sebuah solusi VM yang sifatnya temporary. Preemptible ini secara cost jauh lebih murah daripada general VM yang tadi. Hanya saja bedanya adalah karena preemptible ini bersifat temporary, by dokumentasi Google, di situ dinyatakan bahwa ketika kita provision sebuah preemptible VM ini akan hidup selama 24 jam. Jadi Bapak provision sekarang jam 10 besok VM itu akan hilang by dokumentasi Google, tapi pada prakteknya sebenarnya tidak persis 24 jam, bisa lebih dari itu. Nah, sehingga biasanya preemptible VM ini akan kita gunakan jika kita menggunakan konfigurasi load balancing. Contoh, Bapak Ibu punya suatu aplikasi, configure di set load balancing, di situ ada instance group, kita set minimumnya adalah 1, maksimum instance-nya adalah 5. VM ini akan auto scale sendiri menjadi 5 dengan maksimum 5 VM jika ada request yang masuk sudah melebihi batas yang telah ditetapkan. Contoh misalkan kita menggunakan limitasi dari CPU. Ketika CPU di VM ini sudah mencapai 80%, auto scale akan terbentuk satu VM baru untuk melayani request-request yang baru, sehingga VM yang ini tidak overutilize, tidak hang, gitu kan. Nah, satu VM yang tadi sebagai VM standby itu kita gunakan general VM. Lalu 4 VM yang akan terbentuk ke belakang berdasarkan autoscale itu kita bisa gunakan VM dengan jenis preemptible. Supaya apa? Supaya secara cost juga akan lebih efisien dan hemat. Bapak tidak perlu, karena tentunya secara cost ini preemptible VM lebih murah daripada general VM yang standar di depan tadi kita sudah bicara. Seperti itu sih. Berikutnya adalah disk type. Ini ada 4 jenis disk type yang bisa diberikan oleh Google untuk server Bapak Ibu yang Bapak Ibu pakai di Google. Yang pertama adalah standar PD, balance PD, SSD, dan juga local SSD. Standar PD ini kalau kita ibaratkan dia adalah di keseharian kita, berarti dia adalah hard disk. Bentuknya secara fisik dia adalah hard disk, piringan hard disk seperti biasa. Lalu kalau balance PD ini berbentuk SSD, SSD dengan performance yang cukup, itu saya bilang cukup. Nah, kalau yang SSD saja, ini memang SSD dengan SSD high performance. Mungkin kalau kita ibaratkan ke perangkat fisik yang sehari-hari dekat dengan kita, mungkin ya, balance PD atau balance PD ini kita bisa ibaratkan adalah SSD SATA. SSD dengan interface SATA itu kan juga sudah punya kecepatan read and write lebih dari standar hard disk ya, HDD biasa. Nah, SSD ini bisa kita ibaratkan sebagai kalau untuk di laptop kita gitu ya, dia kita ibaratkan sebagai SSD NVMe, SSD card. Itu kan memiliki speed read and write yang lebih cepat dari SSD SATA. Mungkin seperti itu. Nah, terakhir adalah local SSD. Local SSD adalah spesifik satu buah hardware SSD yang di-attach untuk VM Bapak. Ini tentunya secara performance juga jauh lebih tinggi daripada SSD. Hanya ada kelemahannya adalah ketika Bapak Ibu menggunakan SSD, ketika Bapak Ibu harus pindah region untuk kebutuhan high availability atau dan sebagainya, local SSD tidak bisa ikut pindah. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu punya VM di atas local SSD, VM ini harus Bapak Ibu pindahkan, VM-nya bisa pindah, local SSD tidak. Seperti itu. Hanya itu limitasi dari local SSD. Dan dari sisi kecepatan dan performance, dia tentunya yang paling cepat untuk segi read and write juga ya IOPS. Nah, berikutnya adalah skema diskon yang ditawarkan oleh Google jika Bapak Ibu menggunakan layanan Compute Engine tadi.
Ada dua. Yang pertama adalah Sustained Use Discount atau kita sebutnya dengan SUD. Lalu yang kedua adalah Committed Use Discount atau kita sebutnya CUD. Nah, Sustained Use Discount ini secara otomatis akan ter-apply kepada billing Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menggunakan layanan Google Cloud. Jadi cara kerja Sustained Use Discount ini adalah melihat usage penggunaan dari Compute Engine Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ada sebuah server dengan harga price list-nya misalkan 1 juta. Bapak Ibu gunakan server ini 8 kali 5 Senin sampai Jumat. Secara otomatis itu akan ter-apply Sustained Use Discount, let's say misalkan 10%. Nah, ketika Bapak Ibu gunakan VM Bapak yang tadi dengan harga tadi sebenarnya 1 juta, lalu Bapak Ibu gunakan 7 kali 24 jam dalam 1 bulan, diskonnya akan lebih besar, di atas 10% tadi. Seperti itu. Jadi, besaran diskonnya secara maksimum up-nya ada 30%, gitu kan, tapi secara random dia akan menghitung di belakang, sesuai dengan penggunaan Bapak Ibu tadi, nanti potongannya akan dapat kita lihat di periode penagihan. Gitu. Nah, yang berikutnya, jika kita memang expect atau mengharapkan sebuah diskon yang lebih besar, kita bisa menggunakan skema Committed Use Discount ini. Di sini adalah komit penggunaan di Google Cloud selama 1 tahun atau 3 tahun. Ada 2 model, 1 atau 3 tahun. Yang mana ketika Bapak Ibu sudah menggunakan skema Committed Use Discount, berarti Bapak Ibu sudah komit akan menggunakan Compute Engine di Google dan spesifikasinya pun di lock dalam tanda kutip ya. Jadi kita sudah komit bahwa kita punya 3 server, misalkan masing-masing ini adalah 4 dan 3, 2, kita komit menggunakannya selama 1 tahun. Nah, itu kita bisa menggunakan Committed Use Discount sehingga billing Bapak Ibu akan mendapatkan diskon yang lebih besar. Ini up to 50-70%, itu tergantung, balik lagi, tergantung skema variasi yang kita apply di sana. Walaupun Committed Use Discount ini bahasanya adalah commit atau komitmen, tapi secara skema tetap apa yang kita lakukan pembayarannya ke Google tetap adalah melakukan pembayaran ke Google per bulan. Bukan berarti karena kita komit 1 tahun berarti kita harus charge dan dibayar 1 tahun di depan, tidak. Ini hanya akan mengurangi jumlah billingnya Bapak sesuai dengan diskon yang sudah di-apply, tapi pembayarannya tetap dilakukan secara bulanan sampai dengan di ujung 1 tahun itu selesai atau yang komitmennya 3 tahun. Ya, berikutnya kita akan masuk ke Google Kubernetes Engine atau kita kenal dengan GKE. GKE adalah sistem manajemen orkestrasi untuk Docker dan kontainer, Docker dan kontainer cluster yang dijalankan di atas Google Public Cloud. GKE ini tentunya based on Kubernetes Engine ya, Kubernetes teknologi sorry. Ya, pada sejarahnya Kubernetes ini juga dikembangkan oleh Google. Seluruh perkembangan Kubernetes dari mulai awal sampai dengan seperti sekarang ini itu juga disupport oleh Google Game, gitu kan. Jadi kita bisa bilang sebenarnya Kubernetes ini juga adalah produknya Google. Ya sehingga Kubernetes Engine ini yang dimiliki oleh Google dibandingkan dengan Kubernetes Engine dari cloud provider yang lain tentunya memiliki keunggulan karena dari sisi development dan juga dari sisi pengembangannya semua dimonitor oleh Google ya. Kalau saya nggak salah hanya GKE yang bisa menjalankan 15.000 node cluster dengan kemampuan autoscale sampai 15 kali. Itu baru ada di GKE-nya Google Cloud. Pada dasarnya GKE ini atau Google Kubernetes ini jalan di atas platform Compute Engine yang kita bahas di awal tadi. Jadi sehingga seluruh fitur-fitur yang ada di Compute Engine tadi seperti live migration, preemptible VM, custom machine dan lain sebagainya itu juga dapat kita nikmati di services Google Kubernetes Engine ini. Dan juga dengan mudahnya juga kita bisa integrasi dengan services Google yang lain seperti Cloud SQL atau
BigQuery dan lain sebagainya, itu juga sangat memudahkan Bapak Ibu. Ada dua jenis GKE, ada dua jenis layanan GKE yang bisa kita pakai. Yang pertama standar MOOC, yang kedua adalah autopilot. Nah, ini yang membedakannya adalah standar ini Bapak Ibu memiliki akses terhadap klasternya, dan juga Bapak Ibu bisa melakukan advanced configuration lah dari sisi GKE clusternya. Itu yang membedakan dengan GKE autopilot. Kalau di autopilot itu kita tidak bisa memanage clusternya di manage oleh Google. Jadi sehingga Bapak Ibu tinggal langsung menggunakan node-node-nya saja. Oke, berikutnya kita masuk ke CloudRun. CloudRun ini adalah kita sudah masuk ke part serverless-nya. Dan yang tadi yang dua di sebelah kiri sudah kita bahas di depan. Ini kita masuk ke part serverless dari services Google. Yang pertama adalah CloudRun. CloudRun adalah serverless service dari Google untuk menjalankan Docker atau container tanpa melakukan provisioning server. Jadi jika Bapak Ibu punya Docker image atau container image yang ready untuk deploy, Bapak Ibu nggak mau lagi pusing mikirin infrastruktur seperti apa dan sebagainya, CloudRun adalah solusi yang cocok. Bapak Ibu provision CloudRun, deploy code Bapak Ibu tadi, langsung bisa diakses oleh publik. Seperti itu. Kemampuan CloudRun cukup banyak, bisa scale to zero. Dia juga jalan di atas GKI-nya Google tentunya, hingga service-service atau kemampuan GKI juga dapat dinikmati oleh beberapa platform. Nah, ini beberapa platform yang memang disupport oleh CloudRun, Python, Go, Java, dan lain sebagainya, dan juga yang lain-lain yang memang sudah bisa jalan di atas container. Nah, CloudRun juga sudah available di region Jakarta tentunya, sehingga untuk Bapak Ibu yang mungkin strict kepada rules dari OJK bahwa harus ada di Indonesia dan sebagainya, ini juga sudah aman, sudah tidak perlu khawatir lagi. Secara billing ada dua, kalau saya tidak salah ada dua konsep yang bisa kita terapkan di CloudRun. Itu kita bisa provision CPU-nya untuk standby, atau CPU di provision ketika ada request, itu juga bisa. Sehingga secara billing, kalau memang kita pilih yang kedua tadi, yang provision CPU by request, secara billing berarti kita tidak perlu membayar CPU billing CPU-nya tadi jika dalam kondisi standby atau tidak ada request, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke App Engine. App Engine ini serverless service juga dari Google untuk deployment aplikasi. App Engine ini lebih untuk kita jika kita memang masih menggunakan aplikasi yang sifatnya monolitik. Untuk App Engine belum bisa kalau kita mau melakukan deployment untuk aplikasi yang sifatnya container atau Docker base, itu kita bisa gunakan CloudRun yang tadi. App Engine ini jika memang aplikasi-aplikasi Bapak Ibu masih sifatnya adalah monolitik, masih web application server atau seperti apa, itu bisa kita gunakan App Engine jika Bapak Ibu memang tidak mau menggunakan Conduit Engine. Nah, ini runtime yang memang disupport oleh App Engine, Node.js, Python, PHP, .NET, dan lain sebagainya. Ini jika Bapak Ibu punya aplikasi yang dibangun dari kode tersebut dan Bapak Ibu tidak mau lagi mengurus dari sisi infrastruktur, security, OS, dan lain sebagainya, pokoknya gue mau tahunya aplikasi gue jalan, taruh, nah, itu kita bisa gunakan App Engine seperti yang saya sampaikan. Oke, Cloud Function ini adalah serverless terakhir yang dimiliki oleh Google Cloud. Oke, dia adalah merupakan model serverless untuk membangun aplikasi tentunya, tapi yang membedakan dia dengan App Engine atau juga CloudRun tadi adalah function ini ukurannya lebih kecil, karena biasanya yang kita deploy hanya bentuknya adalah logic kecil dari beberapa fungsi seperti itu. Beberapa atau Google juga memberikan nama lain dari Cloud Function ini adalah Function as a Service. Nah,
eh, biasanya cloud function ini adalah untuk apa sih? Untuk misalkan event driven automation. Misalkan Bapak Ibu perlu trigger sesuatu terhadap suatu event yang terjadi. Nah, itu bisa kita gunakan cloud function ini. Misalkan Bapak Ibu mau men-trigger, contohnya adalah biasanya kalau saya nggak salah pernah dipakai itu adalah trigger melakukan query A jika data sudah masuk, misalnya seperti itu contohnya ya. Nah, ini juga bisa kita pakai cloud function. Tentunya cloud function juga bisa kita pakai untuk untuk melakukan integrasi antar cloud services yang ada di Google. Nah, itu juga bisa untuk memudahkan kita juga bisa gunakan cloud function. Ini juga sudah ready di region Jakarta. Jadi balik lagi, kalau memang kita harus strict regulasi bahwa data harus ada di Indonesia, tidak boleh keluar. Jika Bapak Ibu mau pakai cloud function, itu sudah aman. Nah, common use case-nya biasanya kapan kita pakai App Engine, kapan kita pakai Cloud Run, kapan kita pakai cloud function, itu ada di slide ini. Tadi HTTP Web Apps itu bisa di App Engine atau bisa di Cloud Run. Mobile apps atau atau mobile apps backend-nya juga itu masih bisa di App Engine dan di Cloud Run. Lalu kalau Cloud Function seperti yang tadi saya sampaikan, automation, workflow, orkestrasi dan lain sebagainya, itu cocok untuk kita gunakan Cloud Function, walaupun itu juga sebenarnya bisa dijalankan di atas Cloud Run. Ya, berikutnya sedikit mengenai networking. Oke, ini adalah service networking yang ada di Google Cloud, ya kan, terbagi menjadi beberapa kategori: Connect, Scale, Optimize, dan juga Modernize. Masing-masing ini memiliki kemampuannya juga. Tentunya dari sisi connectivity itu yang utama untuk menghubungkan data center Bapak dengan data center Google itu ada VPN, ada interconnect. Nanti dua ini akan coba kita ulas sedikit di belakang. Kalau dari sisi secure, tentunya firewall itu ada by default, juga sudah kita dapatkan kalau kita pakai Google Cloud. Kalau kita mau ada advance terhadap anti DDoS dan sebagainya, kita bisa pakai Cloud Armor. Untuk men-secure akses, siapa yang boleh akses, siapa yang tidak, itu kita bisa pakai Cloud IAP. Dan juga misalkan Bapak Ibu tidak mau semua server Bapak Ibu punya akses API public, supaya tidak bisa terjadi attack atau apapun itu ke dalam server Bapak Ibu, tapi server Bapak Ibu ini perlu akses internet, kita bisa pakai Cloud NAT. Cloud ini jadi dia NAT yang akan mentransfer paket Bapak Ibu dari lokal ke luar. Lalu untuk kebutuhan scale up dan scale down itu ada Cloud Load Balancer, ada juga Cloud CDN untuk content delivery. Lalu untuk network optimization ada premium tier dan juga standard tier. Ini sebenarnya by default kita bisa langsung menggunakan premium tier aja, supaya kita tidak banyak hop yang dilalui dari data center Bapak menuju ke Google. Oke. Sedikit mengenai Cloud VPN. Cloud VPN ini adalah connectivity yang tersedia untuk menyambungkan data center Bapak Ibu on-premise ke arah Google Cloud, seperti itu. Nah, ini dia Cloud VPN jalan di atas VPC. Ini kita bisa langsung konfigurasi untuk di sisi on-premise-nya juga kita support untuk bisa berkomunikasi dengan multi platform perangkat yang ada di sana. Konfigurasinya pun sangat standar sekali, bisa langsung kita terapkan ke perangkat-perangkat Bapak Ibu, misalnya di bawahnya ada Fortinet, ada Palo Alto, ada Checkpoint, dan lain sebagainya. Itu tidak membatasi vendor tertentu yang bisa connect ke arah Cloud VPN Google. Nah, berikutnya adalah Partner Interconnect. Jadi ini yang membedakan Partner Interconnect dengan Cloud VPN ini adalah tentunya sebenarnya dari sisi bandwidth. Cloud VPN tadi memiliki kapasitas bandwidth maksimum sampai 3 GB. Jika kita membutuhkan connectivity yang lebih dari itu,
misalkan entah itu replikasi atau apapun itu, ya kita bisa gunakan Partner Interconnect. Nah, Partner Interconnect ini bekerja sama dengan beberapa service provider di Indonesia. Nah, ini di bawah ada ininya, logo-logonya yang memang sudah support untuk Google Partner Interconnect. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau menggunakan Partner Interconnect dan company Bapak Ibu menggunakan salah satu dari sekian service provider ini, nah berarti secara infrastruktur sudah siap untuk melakukan konfigurasi Partner Interconnect. Gitu. Ya, berikutnya adalah load balancing. Sebenarnya load balancing ini sama dengan konsep load balancing yang ada di on-premise ya. Tidak beda, hanya saja dari sisi hardware lah. Kalau memang on-premise itu kan bentuknya memang box gitu kan, hardware. Sementara kalau di Google ini kan sebenarnya software defined gitu. Jadi ini juga kita bisa gunakan untuk melakukan load balance dari aplikasi, dan mau itu HTTP load balancer ataupun HTTP load balancer dan sebagainya. Sebenarnya secara fungsi load balancing yang ada di cloud ini sama dengan load balancer yang ada di on-premise. Nah juga dari sisi load balancing ini bisa juga kita gunakan untuk men-trigger sebuah capability dari auto scaling seperti itu. Jadi seperti contoh yang tadi saya sempat singgung juga di awal, kita kita configure load balance untuk sebuah aplikasi server milik Bapak Ibu misalnya, minimumnya adalah 1, maksimumnya adalah 5 seperti contohnya tadi. Tapi ketika dalam kondisi standby standar traffic, VM-nya hanya 1 gitu. Nah, ketika ada banyak traffic, load balancer ini akan men-trigger Compute Engine untuk membentuk VM-VM yang baru yang sama seperti VM yang ini untuk melayani request-request dari user tersebut. Nah ini, jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi bikin 5 VM secara waktu yang bersamaan dan itu standby semua, nggak perlu. Itu jadi secara billing tentunya itu akan lebih optimal. Jadi Bapak Ibu yang benar-benar full bayar 1 bulan itu cuma 1 server. Sisanya yang ke sana bayarnya ketika diprofesin aja, begitu selesai atau dalam dalamnya ketika request ini sudah kembali normal kan, 4 server tadi yang terbentuk secara otomatis akan hilang juga. Nah ini yang sedikit yang membedakan kemampuan dari load balancer di sisi cloud dan juga yang di on-premise. Ya, mungkin Bapak Ibu itu materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk sesi live demo atau lab mungkin akan dibantu oleh rekan saya, Mas Gebri. Halo Mas Gebri. Ya, terima kasih Mas Ramadinara. Terima kasih pemaparannya yang luar biasa. Ya mungkin di sini sih saya akan menampilkan sedikit ya Pak dari live demo dan mungkin kita akan merasakan sedikit ya experience dari pemakaian dari Google Cloud sendiri. Mungkin untuk ini saya izin share screen dulu Pak ya. Oke, Mas Ramadinara boleh confirm apakah sudah tampil live saya? Ya, sudah Mas Yul. Oke, thank you Mas Rama. Ya, jadi di sini kalau misalkan Bapak yang belum pernah menggunakan Google Cloud sama sekali ya, nah ini merupakan tampilan awal dari dashboard Google Cloud sendiri Pak. Jadi di sini ada nama project kita, dan di sini ada beberapa informasi dari terkait project kita. Di sini ada project number, ada project ID, dan lainnya Pak ya, yang bisa kita akses di sini. Nah, sebenarnya untuk kita mengakses services apapun yang ada di atas Google Cloud, kita bisa mengakses dari navigation menu yang ada di sebelah kiri Pak. Dan di sini kita bisa mengakses apapun yang ada di sini, termasuk dari IAM, Compute Engine yang sudah dipaparkan tadi. Di sini juga bisa akses Kubernetes ataupun services lain yang akan kita gunakan nanti ke depannya gitu ya. Nah, mungkin di sini saya akan mencobakan sedikit ya bagaimana kita memanage dari Compute Engine dulu gitu ya. Bagaimana cara kita membuat server yang bisa kita jalankan di atas Google Cloud gitu ya. Dari sini kita bisa mengakses dari Compute Engine dan kita mengakses di bagian VM instances.
Nah, dari sini kalau misalkan kita sudah memiliki beberapa instance yang berjalan, dari list yang ada di sini itu akan muncul gitu ya, list dari instance yang sudah kita jalankan. Ataupun misalkan instance yang sudah kita buat tapi dalam kondisi stop gitu ya. Nah, itu akan muncul semuanya di sini. Dan mungkin di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara meng-create instance yang ada di atas Google Cloud. Kita hanya perlu mengklik create instance yang ada di bagian atas. Dan kita memberikan nama dari instance tersebut, nama server tersebut. Misalkan di sini saya membuat ini menjadi instance test gitu ya Pak. Dan di sini juga kita memiliki banyak sekali region yang ada di atas Google Cloud, dan ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan customer kita lebih banyak penggunaannya itu di Singapura. Nah, itu lebih baik kita menggunakan region yang ada di Singapura gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kemungkinan dari server kita itu harus diletakkan di Indonesia, tentunya kita juga Google Cloud sudah available di Jakarta region Pak, di Asia Southeast 2, dan ini bisa kita gunakan di 3 zona berbeda. Jadi mungkin di sini kita mengasumsikan menjadi 3 tempat berbeda ya Pak. Jadi dari Google Cloud pun itu tidak hanya menyediakan satu tempat saja di sini gitu ya. Dan mungkin di sini saya mengasumsikan menggunakan Asia Southeast 2B. Dan untuk machine configuration sendiri di sini ada banyak sekali option yang bisa kita gunakan sesuai dengan penggunaannya nanti, workload seperti apa gitu ya. Apakah lebih banyak penggunaan memori seperti ERP gitu ya. Dan itu kita bisa menggunakan model yang tipe M2 ataupun M1 sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang paling sering digunakan itu di tipe general purpose, karena dari balance dan antara CPU dan memori itu balance gitu ya, antara penggunaan. Dan di sini kita bisa mengikuti template yang ada, apakah 4 CPU, 16 RAM, atau bagaimana sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Tapi mungkin salah satu kelebihan yang ada di atas Google Cloud, kita bisa membuat itu menjadi custom Pak. Jadi dari CPU-nya pun bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini dampaknya kemana gitu ya? Dampaknya adalah dari cost yang kita gunakan. Mungkin kita contohkan ya. Kalau misalkan kita menggunakan template yang ada, misalkan kita memerlukan CPU yang lumayan besar gitu ya, CPU yang kecil. Misalkan kita sebenarnya cuma butuh 2 CPU dengan kondisi 30 RAM, otomatis kita menggunakan yang ini ya, 8 CPU dengan 32 RAM. Nah, price-nya itu per bulan itu lumayan tinggi kalau misalkan kita lihat di sini 26441. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buat itu menjadi spesifik di custom gitu ya. Ini misalkan kita buat menjadi 2 gitu ya. 2 CPU, misalkan saya membutuhkan 30 RAM. Nah, ini saya ganti menjadi tipe N2. Jadi di sini juga ada beberapa option. Ada yang E2, N2, ada N1 yang paling sering digunakan. Perbedaannya itu ada dari tipe prosesornya. Kalau E2 itu AMD, kalau untuk N2 dan N1 itu menggunakan Intel ya. Dan mungkin di sini saya mencontohkan menggunakan Intel di tipe N2, karena di sini juga salah satu model yang tercepat sekarang di atas Google Cloud ya, menggunakan Intel Cascade Lake. Nah, kalau misalkan kita lihat ini, kalau misalkan kita membuat seperti tadi gitu ya, 832, itu dikenakan biaya sekitar 306 ya. Kalau di tipe Intel ini merupakan salah satu mesin yang terbaru gitu ya, di atas Google Cloud sendiri. Nah, kalau kita buat itu custom, di sini misalkan kita 2 gitu ya, 2 kita butuhkan memori yang lebih besar, misalkan 230. Kita bisa menghemat biaya lumayan banyak ya dengan adanya tipe ini. Karena kan tadi 300 sekian, sedangkan kita hanya perlu membayar 200 sekian dengan adanya custom ini gitu ya. Nah, itu yang salah satu penawaran dari Google Cloud yang mungkin tidak diberikan oleh providers lain gitu ya, kalau misalkan kita bandingkan. Nah, mungkin di sini saya mencontohkan dulu, saya akan membuat N2 standar 2, yaitu menggunakan 2 CPU dengan 8 memori. Dan kita hanya perlu memanage dari boot disknya saja di sini. Misalkan kita menggunakan operating system apa gitu ya, misalkan Debian ataupun CentOS ataupun Windows contohnya. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan Windows Server. Nah, ini kita hanya perlu memanage beberapa hal lagi. Di sini ada balance, ada disk, persistent disk yang sesuai yang dijelaskan tadi oleh Mas Ramadinara gitu ya. Di sini ada yang balance, ada SSD, ada standar dan lain-lain gitu ya. Perbedaannya itu adalah dari speednya gitu. Kalau standar itu menggunakan HDD model, sedangkan yang lain itu menggunakan SSD model. Perbedaan dari 3 ini ada di IOPS yang akan diproses gitu ya. Mungkin di sini saya mencontohkan menggunakan balance dengan 6 IOPS dan menggunakan 50 GB untuk disknya ini. Dan mungkin kita hanya perlu mengatur beberapa hal dari firewall gitu ya, dari HTTP, apakah kita membutuhkan HTTP traffic ataupun HTTPS.
Mungkin di sini saya mengasumsikan kalau misalkan saya membutuhkan gitu ya, HTTP dan HTTPS, dan ya sudah. Nah, ini kita langsung create saja. Jadi mungkin ini proses yang sangat membantu gitu ya untuk pembuatan dari server di atas Google Cloud, dan pembuatan instance ini pun tidak lebih dari 30 detik gitu ya, dari pembuatan per masing-masing instance yang akan dijalankan di atas Google Cloud ini. Nah, mungkin kita tunggu sebentar untuk proses build dari instance sendiri. Oke, nah ini kondisinya instance kita sudah berjalan Pak ya, Bapak Ibu. Jadi ini sudah bisa digunakan dari servernya, dan ini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan ya. Jadi kita menjalankan server ini dengan nama instance test di zona Asia Southeast 2B, dan ini merupakan internal IP dan external IP yang bisa kita akses untuk mengakses server tersebut gitu ya. Misalkan ke depannya kita butuhkan seperti apa. Nah, ini juga kalau misalkan kita cek, ini merupakan external IP yang sebetulnya modelnya itu akan berubah gitu ya. Akan berubah kalau misalkan kita menggunakan, misalkan kita stop instance gitu. Nanti kita jalankan lagi, itu akan berubah. Tapi bagaimana kalau misalkan kita membuat instance ini tetap memiliki external IP yang sama, nah itu kita bisa mengaksesnya di IP address. Jadi kita hanya perlu mencari di sini, atau misalkan mengakses dari navigation menu. Mungkin di sini saya menggunakan dari sini aja untuk mempermudah. Jadi kita perlu mengakses di IP address, dan kita bisa reserve external static address yang bisa kita gunakan ke instance kita. Nah, mungkin di sini saya menggunakan identitas. Ini saya akan menggunakan model premium dengan version 4, dan saya menggunakan ini di regional, di region Asia Southeast 2. Nah, ini kita bisa attach to instance yang kita jalankan tadi. Kalau misalnya dilihat, tadi namanya sesuai ya. Di sini instance test, dan bisa kita langsung reserve. Nah, kalau misalkan dilihat di sini adalah external IP ya, yang modelnya tadi ephemeral, yang akan berubah kalau misalkan kita stop instance tersebut dan kita jalankan lagi di 215243. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah berhasil reserve, itu dia akan mengganti IP tersebut menjadi external IP yang sudah pasti merupakan IP yang sama gitu. Nah, seperti ini. Dan dia akan digantikan, dan kondisi ini menjadi statik ya dari IP-nya. Nah, kalau misalkan kita kembali ke complete engine yang tadi, ini kalau misalkan kita lihat di sini kan 207.98 gitu ya. Kalau kita kembali ke bagian complete engine, dari IP-nya pun itu akan langsung digantikan gitu ya. Nah, seperti 207.98. Dan ini servernya sudah ready to use ya Pak dan Ibu. Dan ya begitulah. Kemudian kita menggunakan complete engine ataupun service yang ada di atas Google Cloud. Seperti itu. Mungkin presentasi saya sampai di sana. Mungkin saya kembalikan ke Bu Nata ya. Terima kasih. Oke, terima kasih para Madinara untuk pemaparan solusi Google Cloud, dan Pak Gefri untuk dibantu live demonya ya. Bagaimana nih Bapak Ibu sekalian setelah mendengarkan presentasi dan menyaksikan live demonya juga, mungkin ada yang mau bertanya terkait solusi Google Cloud? Bisa dikirimkan di chat box, atau mungkin kalau ada yang mau on mic bisa raise hand ya. Oke, sambil menunggu sesi tanya jawab, saya mau mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian, boleh untuk silakan mengisi feedback form yang telah dikirimkan oleh Bu Rachel di chat box.
Oke, silakan Patri untuk bertanya. Ya baik, saya Tribowo dari PT Gunasena Putra Sejahtera. Yang saya tanyakan ini seputar aplikasi AppSheet itu kan dari Google juga ya. Apakah ini bisa disamakan dengan Google Cloud? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tri. AppSheet maksudnya ini Google Sheet ya Pak? Aplikasi AppSheet itu ya, yang based on spreadsheet itu. Iya, berarti Google Sheet ya. Betul. Ya, Kalau Google. itu dia maksudnya adalah layanan Google Workspace. Dia gimana udah? Bukan termasuk layanan Google Cloud. Kalau Google Cloud tadi lebih kepada seperti contohnya yang tadi Compute Engine, kalau di data ada BigQuery, ada dan lain sebagainya. Nah, itu layanannya Google juga, tapi bukan kategorinya bukan Google Cloud, dia adalah Google Workspace kita sebutnya seperti itu. Oh, dia terpisah berarti ya? Betul, itu layanan yang terpisah. Soalnya kan di AppSheet juga kan ada fitur kayak berbayar gitu juga, berarti terpisah berarti ya? Betul, terpisah Pak. Betul. Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tri. Oke, terima kasih pertanyaannya Patri. Kemudian di sini di chatbox ada pertanyaan nih Pak dari Pak Denny Rizky Arista. Mungkin boleh dibantu ya oleh Pak Pratopo. Untuk migrasi dari vendor cloud existing ke Google Cloud, apakah memerlukan konfigurasi khusus? Serta untuk prosesnya sendiri apakah cepat? Oke, baik. Terima kasih Pak Denny. Untuk migrasi dari vendor cloud existing ke Google Cloud ya Pak. Baik. Cukup menarik pertanyaannya. Ini juga salah satu customer kami juga belum lama ini baru melakukan hal tersebut persis. Jadi dia sudah pakai cloud, tapi cloudnya di cloud local provider ya. Saya lupa nama cloudnya apa gitu. Dia mau memigrasikan itu semua ke arah Google Cloud. Jadi ada beberapa metode dan juga ada beberapa tools built-in dari Google atau third party yang bisa kita pakai untuk melakukan migrasi ini. Kalau misalkan di vendor cloud existing Bapak Ibu, misalkan ini adalah public cloud juga, itu ya entah itu punyanya Microsoft atau yang satunya lagi, itu kita ada tools-nya yang bisa terintegrasi dengan public cloud tersebut. Kalau misalkan dia local cloud provider seperti Cyber atau apa itu, kita bisa migrasi juga. Kita bisa lihat platform yang dipakai di sana. Kalau misalkan di sana platform di cloud-nya itu adalah pakai VMware, kita bisa pakai built-in tools-nya punyanya Google. Itu ada namanya Migrate for Compute Engine. Itu support untuk platform VMware. Jadi kalau kita bisa pakai itu, kita bisa config. Nanti secara otomatis dia akan melakukan sinkronisasi dari cloud existing Bapak ke Google Cloud. Dia akan melakukan sinkron, nanti sampai ketemu deltanya 0, sudah siap untuk dimigrasi, tinggal kita lakukan cut off seperti itu. Atau kalau misalkan contoh seperti salah satu customer kami yang kemarin, dia di cloud providernya itu ternyata platformnya adalah Microsoft Hyper-V. Nah ini kita bisa gunakan third party tools yang sudah bekerja sama juga dengan Google dan juga itu layanannya ada di atas Google Cloud, gitu kan? Itu kita bisa ambil dari marketplace namanya. Itu ada toolsnya juga, namanya Shoreline. Kita bisa lakukan migrasi. Secara konsepnya sama, dia akan melakukan replikasi secara synchronize ke arah Google. Lalu ketika sudah, kita tinggal tentukan kapan kita cut off, nantikan di sana, nyalakan di sisi Google Cloud seperti itu. Jadi kalau untuk migrasi secara teknisnya tidak sulit seharusnya. Kalau untuk proses cepat atau tidaknya, kembali lagi seberapa besar bandwidth yang kita punya untuk melakukan replikasi itu dan juga seberapa banyak jumlah VM-nya yang akan kita replicate atau akan kita migrate ke arah Google Cloud. Seperti itu Pak. Oke, Nata, ini ada yang kedua dari Pak Faisal Arif dari Indonesian Ferry ICP ya. Apakah solusi Google Cloud sudah support dan dapatkan sertifikasi dalam implementasi SAP S/4HANA? Ya, pertanyaan cukup menarik.
Jadi secara teknis SAP S/4HANA bisa dijalankan di atas Google Cloud, tidak ada masalah. Dan juga secara bisnis sebenarnya Google dan SAP juga sudah bekerja sama. Jadi untuk menjalankan SAP out of Google Cloud itu sudah sangat support. Terlepas dari itu juga induk organisasi Google Alphabet itu juga menggunakan SAP, dan SAP-nya itu diimplementasikan di atas Google Cloud. Mungkin saya share link-nya sedikit. Untuk sertifikasi dan hal-hal yang berhubungan dengan SAP HANA untuk Google Cloud, ini ada di link yang saya share di chat ini, Bapak Ibu. Chat saya masuk ya? Oh, masuk ya? Chat. Oke. Mungkin itu Pak Faisal Arif yang dapat saya sampaikan. Oke, berikutnya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Muhammad Junior Asyurin, untuk migrasi dari on-prem server ke GCP untuk skenario migrasinya bagaimana Pak? Ya, baik. Ini mungkin sama seperti yang tadi sempat saya mention juga, pertanyaan Pak Denny tadi. Jadi untuk migrasi, kalau memang di on-prem Bapak platformnya menggunakan VMware, kita bisa pakai built-in tools yang ada di Google, yaitu namanya Migrate for Compute Engine. Dia support untuk ngobrol dengan VMware. Jadi secara teknisnya itu kita akan ada satu plugin yang kita pasang di vCenter-nya Bapak. Lalu kita provision satu buah server kecil di on-premise di VMware yang bertindak sebagai agregator dalam tanda kutip. Nah, lalu agregator ini akan ngobrol dengan manager tools-nya yang ada di sisi Google Cloud untuk melakukan replikasi. Secara teknis seperti itu. Jadi tools-nya sudah tersedia, sehingga benar-benar kalau memang Bapak mau migrasi as is, VM Bapak mau diangkat dari bawah ke atas, itu bisa kita lakukan seperti itu. Atau ada metode manual dalam tanda kutip yang bisa kita coba juga. Kita bisa ambil disk-nya, misalkan sekarang ini sekarang pasti kita sudah banyak yang pakai virtualisasi lah ya. Kalau VMware itu kita bisa ambil VMDK-nya, kalau Hyper-V kita bisa ambil VHD-nya, kita taruh di cloud storage, kita convert jadi image, lalu setelah itu image tersebut kita create sebagai compute engine di atas. Nah itu secara as is, VM Bapak juga akan terbentuk persis seperti yang ada di on-premise, itu akan terbentuk di Google Cloud seperti itu. Oke, berikutnya Pak Edico ada pertanyaan, berapa besar workload atau jumlah user yang ideal untuk beralih ke Google Cloud atau on-premise? Billing di Google ini dalam currently USD atau IDR? Oke, baik Pak Edi, workload atau jumlah user yang ideal untuk beralih. Oke Pak, kalau kita lihat dari sisi jumlah user, saya rasa kita tidak bisa memastikan jumlahnya, tapi saya rasa mungkin urgensinya adalah ketika kapan Bapak harus naik ke cloud atau tidak. Mungkin dari sisi pertama mungkin kalau untuk yang infrastruktur ya, untuk servernya gitu ya, kalau saya pribadi melihatnya dari sisi kemampuan scale up scale down-nya. Contohnya atau ketika Bapak harus melakukan modernisasi, misalkan di sisi on-premise Bapak server-server Bapak ini sudah di atas 3 tahun atau sudah masuk ke arah 5 tahun. Daripada Bapak harus investasi yang baru, dalam arti Bapak harus beli perangkat baru, lebih baik dinaikkan ke atas Google Cloud, nggak perlu lagi beli hardware baru, nggak perlu lagi beli maintenance, nggak perlu lagi beli ATS, nggak perlu lagi mikirin fasiliti data centernya, listriknya, AC dan lain sebagainya. Jadi sudah pokoknya Bapak taruh di Google Cloud, per bulan itu berapa, Bapak tinggal bayar itu dan nggak usah pusing. Nah, lalu kalau untuk billingnya itu dalam currency USD atau IDR, salah satu keunggulan Bapak Ibu menggunakan Google Cloud dengan partner, tentunya dengan Metrodata,
kita bisa memberikan billing yang sudah dalam bentuk XR, tentunya tidak lagi dalam currency USD. Dan juga kalau Bapak menggunakan Google Cloud melewati partner metode data seperti ini, juga kita secara rate dolar ada rate khusus yang disediakan dari Google. Jadi amit-amit waktu misalkan tiba-tiba dolar melonjak, itu secara penggunaan Bapak juga tidak akan naik sebesar lonjakan dolar yang ada di pasaran ini, karena dari Google itu sendiri menetapkan naik turunnya itu di kisaran maksimum 2% setiap bulannya. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Edico yang dapat saya sampaikan. Oke, berikutnya dari Pak Jansen, scale out Cloudrun di triggernya berdasarkan apa? Oke, baik Pak, ini berdasarkan request per CPU-nya Pak, gitu, yang saya tahu. Mungkin kalau salah nanti saya coba koreksi. Jadi karena dia tadi apa namanya, kita bisa provision sampai dengan 0, dalam artian 0 ini adalah kalau memang tidak ada request, CPU-nya bisa kita hilangkan. Nah itu jadi scale out-nya itu dia based on dari jumlah CPU-nya. Misalkan kita provision, kita set dia maksimum CPU-nya adalah 2. Nah, ketika request yang banyak, terus CPU itu menjadi overutilize sampai sekian kita set misalkan limitasinya di 80% atau 25%. Nah, ketika itu mencapai itu, dia akan scale out untuk terbentuk satu instance baru, kloter yang baru. Seperti itu. Jansen. Oke, Pak Jansen, ada tambahan pertanyaan, apakah bisa berdasarkan jumlah data yang akan diproses? Jatuhnya kan banyak kecilnya data yang jika Cloudrun difungsikan sebagai data processing. Oke, banyak atau sedikitnya data ini kan menyebabkan usage dari CPU-nya tadi menjadi tinggi ya Pak ya. Nah, itu balik lagi, karena dia based on triggernya adalah based on CPU tadi, jadi ketika CPU-nya sudah mencapai titik tertentu yang sudah kita siapkan threshold-nya, maka dia akan terbentuk scale out ke instance yang baru terbentuk instance baru, ininya gitu, scale out. Nanti ketika sudah traffic atau bebannya sudah normal lagi, dia akan mengecil lagi menjadi jumlah standar yang kita promosi di awal. Mungkin itu Pak Jansen yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Irfan Prasetya, CFC Indonesia. Untuk HA dan failover-nya, apakah service yang berbeda atau membayar untuk secondary instance? Oke. Untuk HA dan failover, oke baik. Jadi secara SLA, Google menjamin SLA-nya itu adalah 99,99%. Komanya saya lupa persis. Sebenarnya kalau untuk HA, kalau memang Bapak harus 99,5% untuk single region. Jadi kalau Bapak konfigur untuk HA, itu berarti Bapak punya availability atau salah 99,99%. Tapi untuk HA-nya ini sendiri, biasanya kalau memang kita mau enable HA itu, berarti dia harus siap untuk multiple zone seperti itu. Hanya ada sedikit tambahan biaya kalau saya tidak salah jika memang kita menggunakan fitur HA-nya Google. Tapi kalau kita bikin HA dalam tanda kutip kita bikin sendiri, berarti Bapak siapin 2 instance, yang satu aktif dan satu standby, yaitu secara charge itu akan kena dua biaya instance gitu, bukan satu. Jadi kalau kita pakai konsep HA itu berarti ada biaya untuk HA-nya, tapi tidak sebesar biaya per instance itu tadi. Oke, konsep saya TCP App Engine sebagai HA dan on-prem. Oke, kalau HA-nya ada di on-prem, mungkin jatuhnya aktif standby ya Pak. Karena kalau Bapak sudah pakai di GCP, Bapak mau bikin itu HA, dia tidak bisa mengenali HA-nya yang ada di on-prem. Setahu saya seperti itu. Jadi HA-nya ya memang harus ada di GCP juga, gitu, nggak bisa di on-prem. Seperti itu Pak. Masih dari Pak Irfan Prasetya, pertanyaan kedua, untuk backup dan restore
masuk di service yang berbeda atau ribet jika membayar app engine. Backup dan restore itu sudah masuk di service yang sama, Pak. Jadi tidak ada charge-nya lagi untuk backup dan restore. Perbedaan dari GCP dan Antos masih dari Pak Irfan. Perbedaan dari GCP dan Antos. Oke, Antos ini adalah untuk sebentar. Ya, Antos ini adalah untuk hybrid cloud management. Jadi dia untuk manage platform Docker atau kontainernya untuk bisa support di multiple cloud. Jadi tidak hanya di Google Cloud, tapi juga misalkan Bapak punya kontainer yang ada di AWS atau ada di Azure atau ada di on-prem seperti itu bisa di-manage oleh Antos seperti itu, Pak. Antos ini salah satu service yang ada di GCP. Jadi kalau pertanyaan perbedaan dari GCP dan Antos adalah ya Antos ini adalah bagian dari GCP seperti itu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Pak Eva. Berikutnya pertanyaan dari Pak Suryana, apakah Google Cloud mempunyai solusi khusus untuk service database? Ada, Pak. Ini dikenal dengan namanya Cloud SQL. Berarti platform as a service untuk layanan data relational database SQL ini support untuk MySQL, PostgreSQL dan juga Microsoft SQL Server. Jadi kalau kita pakai ini nggak perlu lagi nge-provision OS-nya, nggak perlu lagi install database dan lain sebagainya. Kita provision Cloud SQL, kita tunggu 10 menit, 15 menit. Jadi sudah tadi sebuah instance di dalamnya ada SQL-nya, tergantung tadi Bapak mau apa, MySQL, Postgre atau SQL Server. Jadi Bapak bisa langsung pakai, langsung taruh database di situ, langsung bikin tabel. Gitu, Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, oke. Mungkin kalau sudah tidak ada, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya. Oke, Pak Pratopo, ini ada yang mau bertanya dari Pak Doni. Oh iya. Apa ada trial dan free Google Cloud Credit? Oke, baik Pak Doni. Untuk trial dan juga free Google Cloud Credit itu ada, itu nanti bisa kita bantu. Bisa kita bantu support untuk trial dan juga free untuk free Cloud Creditnya persisnya berapa saya nggak hafal, nanti coba saya cek juga sama teman-teman produk kita. Tapi itu ada, kalau memang Bapak berkenan untuk melakukan testing, untuk apa kita bisa bantu. Kita bisa bantu buatkan project-nya, kita bisa bantu setup, kita bisa bantu dari sisi kredit nanti dibantu juga, lalu juga kita bisa bantu untuk misalkan Bapak perlu tanya-tanya atau apapun itu, feel free untuk diskusi sama kita, nanti kita bisa bantu juga Bapak untuk melakukan deployment pertama lah seperti itu Pak Doni. Oke, thank you Pak Doni atas pertanyaannya dan Pak Pratopo untuk jawabannya. Mungkin sebelum kita closing, saya tanya lagi ya, adakah yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi dan waktu juga udah menunjukkan pukul 11.30, kita cukup on schedule ya untuk webinar ini. Oke, sebelum kita closing, mau mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian, silakan untuk mengisi feedback form melalui yang sudah di-share Ibu Rachel pada chat box untuk improvement webinar kami ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Pratopo dan Pak Gefri yang sudah sharing terkait presentasi dan live demo Google Cloud.
kiranya webinar ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian dalam organisasi ataupun bisnis Bapak Ibu sekalian. Dan nantinya seperti yang sudah di-mention tadi juga, kalau ada yang mau ditanyakan lebih detail lagi terkait Google Cloud, mungkin Bapak Ibu mau sharing atau tertarik untuk tahu lebih lanjut bagaimana sih solusi Google Cloud dapat membantu bisnis Bapak Ibu sekalian, mau tanya-tanya tentang kredit juga, feel free ya Pak, Bu, untuk kontak kita MII Metro Data. Ya, akhirnya kita sudah sampai pada penghujung acara. Sekali lagi kami dari tim Metro Data mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian untuk join pada sesi webinar ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih.